You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Avinu Sebas Samayim, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Our Father, which art in heaven. Saudara, formulasi-formulasi ini bisa kita lihat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan apa maksudnya dari kata Avinu atau Bapa kami, Our Father. Itu yang mau kita lihat saat ini, saudara. Halo, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam program Old Testament Made Easy yang akan membahas kata-kata dalam perjanjian lama dan apa maknanya yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Haleluya. Kiranya Engkau menyikapkan kebenaran-Mu, ya Allah Roh Kudus, supaya kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita buka terlebih dahulu sama-sama Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Ada kata bapa di sana, saudara. Av. Dan ini sangat penting sekali. Kita lihat selanjutnya. Keluaran 4 ayat yang ke-22. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-4 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Dengan berkata bahwa Israel adalah anakku, maka sebetulnya dia adalah Avinu atau Bapak kami. Saudara, hubungan antara Bapa dan anak adalah hubungan yang sangat dekat, melambangkan sebuah hubungan yang sangat intim, ya. Dan inilah hubungan yang ingin dibangun oleh Allah dengan Israel semenjak mulanya. Ya, Allah mengambil gambaran antara seorang ayah dan anak, hubungan ayah dan anak yang sangat harmonis. Ya, begitu ayah yang sangat menghargai dan juga menghormati, juga mengasihi, mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dan juga memiliki hubungan yang sangat intim, yang sangat penuh dengan kasih sayang antara seorang ayah dan seorang anak. Hubungan itulah yang ingin dibangun sebetulnya oleh Allah dan bangsa Israel. Dan dari waktu ke waktu, bangsa Israel, orang-orang Israel mengembangkan sebuah pemahaman untuk mengenal Allah dengan cara yang demikian pula. Ya, Allah dikenal bukan hanya dari Allah yang transenden, Allah yang jauh, yang mereka seringkali ucapkan dalam doa-doa mereka. Saudara, dalam sidur-sidur Yahudi, ya, ada sebuah doa yang bernama Avinu Malkeinu, Our Father, Our King. Dan inilah latar belakang, background dari munculnya doa Bapa kami, ya, the Lord's Prayer, ya, Avinu Sebas Samayim, ya, saudara, ya, atau Sholatul Rabbaniyah dalam bahasa Arabik. Apa yang ada, saudara, di dalam doa-doa yang ada, formulasi-formulasi doa yang sudah ada pada saat itu, ya, saudara. Avinu Malkeinu, Our Father, Our King adalah sebuah doa yang menunjukkan kehormatan kepada Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang korporat, lebih daripada Allah yang individual.
Allah adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya secara korporat bagi bangsa, satu bangsa itu bangsa Israel, lebih daripada yang individual. Ya, bahwa Tuhan Allah adalah Allah atas Israel as a nation, sebagai sebuah bangsa, lebih daripada sekedar individu pribadi lepas pribadi. Pada waktu Yesus hidup juga telah sangat umum sebuah doa yang disebut sebagai Kiddush Yehudi. Kiddush Yehudi. Ya, di dalam doa itu mengandung sebuah unsur pengharapan mesianik yang tertulis bahwa semoga masa itu tiba pada saat kami masih hidup dengan cepat, speedily, dengan cepat, ya, pada saat kami hidup, waktu kami sekarang ini. Bagaimana mereka mengharapkan Mesias datang pada waktu mereka masih menghela nafas ketika mereka masih hidup, saudara. Dari dua latar belakang inilah kemudian muncul doa Bapa kami yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus. Ya, doa Bapa kami ini seolah menjadi sebuah antitesis dari Avinu Malkeinu. Yang saya maksud adalah ketika Avinu Malkeinu, Kiddush Yehudi dan segala macam doa yang lain selalu menonjolkan sisi transendensi Allah yang jauh, tapi justru doa Bapa kami, Avinu Sheba Shamayim ini bukan hanya menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang transenden, Allah yang besar, maha dahsyat, maha kuasa, Allah yang jauh. Tapi satu sisi yang lain, Avinu Sheba Shamayim atau doa Bapa kami juga menegaskan tentang imanensi Allah, kedekatan Allah dengan umatnya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sebuah formulasi doa yang keluar diajarkan dari mulut Yesus Kristus sendiri, saudara. Ini lebih buat kita, seharusnya ini lebih daripada sekedar ayat hafalan di sekolah-sekolah. Saya masih ingat dulu, saudara, pada waktu saya masih SMP, ya, kelas 7, 8, 9, setiap hari selalu doanya doa Bapa kami, doa Bapa kami, doa Bapa kami. Terus dibuat guyonan tuh sama teman-teman. Saya juga waktu itu kan saya nggak ngerti. Tapi ketika saya lebih memahami, lebih belajar lebih dalam dan lebih mengerti akan hal ini, saudara, betapa dahsyatnya esensi atau makna dari doa Bapa kami yang sangat luar biasa ini. Bukan hanya Allah atas korporat, Allah atas sekelompok manusia, Allah bukan hanya Allah atas sebuah bangsa, tapi Allah juga adalah Allah yang sangat private, Allah yang sangat pribadi. Nanti kita lihat, saudara. So, mengapa orang-orang Israel selalu berdoa dengan ucapan awal Bapa kami? Sama, saudara. Ya, dengan ucapan Avinu atau Bapa kami. Karena ada tradisi dalam 2 Samuel pasal 7. Saya mau lihatkan untuk saudara sebentar. 2 Samuel pasal yang ke-7. Mari kita buka sama-sama dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Ya, sampai ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, saudara. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14, ini intinya, saudara. Dalam tradisi inilah semua orang Israel selalu berdoa dalam sidur-sidur mereka, dalam formulasi-formulasi, semua doa mereka selalu diawali dengan Avinu, sebutan Bapa kami, our Father. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saudara, dalam tradisi inilah kemudian, ya, hubungan yang begitu dekat antara Allah dengan umatnya, Allah dengan, dalam konteks ini ya, Salomo. Hubungan yang begitu dekat antara Allah dan seorang pribadi inilah yang menjadi tanda mesianik, saudara. Ketika Mesias datang, he would have such a close, unique relationship with God.
Bagi konsepsi orang-orang Israel sampai hari ini, ketika Mesias datang, maka Mesias itu akan, he would have such a close and unique relationship with God. So close that he revered God as my father. Begitu dekatnya sampai dia pun menyebut Allah sebagai bapaknya. Ini adalah salah satu konsepsi mesianik yang ingin dilihat dari Mesias yang akan muncul nantinya sebagai penyelamat orang-orang Israel. Dan saudara, bagi kita yang percaya kepada Kristus, bukankah itu sudah digenapi di dalam Kristus? Hubungan antara Yesus dengan Bapanya begitu dekat, karena memang dia adalah Sang Firman Allah, bukan? Begitu dekat, dan dalam Injil Yohanes kita bisa melihat bagaimana dia menyebut bahwa Allah adalah Bapakku. Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapakku, Bapakku, Bapakku. Mengapa? Itu tanda mesianik, tanda kemesiasan Yesus, tanda Yesus adalah Juru Selamat. Dan ini yang seringkali disalah mengerti, bukan oleh orang-orang di luar sana yang berusaha untuk mendiskreditkan kekristenan, saudara. Jesus made a messianic reference to himself. Lukas 2 ayat 49. Lukas 2 ayat 49. Ya, dikatakan apa, saudara? Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di mana, saudara? Di dalam rumah Bapakku. Dalam rumah Bapakku, Avinu. Tanda Mesias adalah mereka, Mesias itu akan menyebut Allah dengan sebutan Avinu, my Father. Dan itu yang Yesus lakukan sebagai tanda kemesiasannya. Saudara, mari kita lihat sama-sama Matius 6 ayat yang ke-9. Doa Bapa kami. Doa yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya menekankan transendensi Allah, Allah yang jauh, tapi juga menekankan imanensi Allah, Allah yang dekat dengan umatnya. Bukan hanya secara korporat, tapi juga kepada individu per individu. Karena itu berdoa demikian. Avinu Seba Shamayim. Bapa kami yang di surga. Yitkades Smekah. Dikuduskanlah namamu. Yitkades Smekah. Saudara, dengan menyebut Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang transendensi Allah, tapi juga imanensi Allah. Nama Tuhan dikuduskan, diberkati. Bukan karena nama Tuhan itu kotor, kemudian dia perlu dikuduskan. Bukan. Tapi memang karena dia adalah kudus, Allah yang kudus. Maka dia layak untuk menerima pujian kehormatan dari manusia. Ya, datanglah kerajaanmu. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikian pula di surga, demikian pula seharusnya ada di bumi. Ya, dalam teks aslinya, saudara, datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu datang. The kingdom of God, the kingdom of heaven. Dengan apa kerajaan Allah datang? Kerajaan Allah datang di dalam diri Kristus, bukan? Yesus sedang menekankan tanda-tanda mesianiknya lewat doa Bapa kami ini. Bahwa kerajaan Allah telah datang bukan sebagai kerajaan manusia, tapi kerajaan Allah yang datang di dalam Kristus. Dan kehendak Allah yang di sorga itu terjadi di dalam bumi ini. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah bukan Yesus naik jadi kaisar. Bukan Yesus naik jadi ini dan jadi itu. Jadi panglima perang untuk memimpin kemerdekaan melawan penjajah Romawi. Bukan. Saya jelaskan sedikit konteksnya, saudara. Ya. Tapi kehendak Allah adalah Yesus datang. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian itu loh. Kerajaan Allah datang. Konsepsi ini sangat berbeda jauh dengan konsepsi yang ada dalam Kidus Yehudi, dalam Avinu Malkeinu. Dan inilah yang membuat orang-orang tidak paham dan menolak Kristus pada waktu itu. Hari ini, seringkali kita juga punya pemahaman yang berbeda dengan Allah, bukan? Kita harapkan Allah akan bekerja dengan cara yang seperti ini, dengan demikian. Tapi ternyata Allah bekerja dengan cara yang bertolak belakang dengan pemikiran kita. Siapa kita? Kita menyetir Allah. Kita ingin menyetir Tuhan.
Kita ingin Tuhan lakukan sesuai dengan cara kita. Mari saya beritahu buat saudara semua hari ini. Tidak semua keinginan kita harus terkabul. Tidak semua keinginan kita harus terkabul. Tidak semua ambisi kita harus terpenuhi. Tidak semua mimpi dan visi kita harus digenapi. Mungkin kalau tidak digenapi pada waktu kita hidup, nanti mungkin keturunan kedua, ketiga, keempat. We don't know. Jangan korbankan segala sesuatu yang penting dalam hidup ini, yang sudah ada di depan mata kita, demi mimpi di siang hari bolong. Jangan setir Allah dengan kehendakmu. Jangan setir Allah dengan caramu. Because the kingdom of heaven, the kingdom of God datang dengan caranya. Ya, the kingdom of God come in God's way, in God's time. Not your own time, not on your own way. Ayat 11, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Allah mengajarkan kecukupan. Yesus mengajarkan kecukupan, bukan kelimpahan, apalagi meluber-luber. Bertolak belakang bukan? Dengan pengajaran teologi kemakmuran, dengan banyak khotbah para pendeta dan semuanya, saudara, yang menekankan kekayaan materi, yang menekankan kelimpahan duniawi, sangat-sangat bertolak belakang, bukan saudara? Yesus mengajarkan kita, hari ini diberikan makanan apa? Secukupnya. Mana hari ini? Cukup untuk hari ini. Besok ada mananya sendiri. Bukan berarti orang tidak boleh bekerja dengan rajin. Bukan berarti orang tidak boleh investasi atau tabung. Ini bicara sikap hati. Jauh dari ketamakan. Jauh dari kerakusan. Jangan jadi orang tamak, kata Yesus. Jangan jadi orang rakus, kata Yesus. Setiap orang punya jatah berkatnya masing-masing. Jangan legalkan segala cara. Untuk apa? Untuk menghancurkan orang lain. Yang penting aku untung, yang penting aku bisa. Sikut kanan, sikut kiri. Tendang kanan, tendang kiri. Buat yang aneh-aneh. Buat yang ilegal. Buat sistem-sistem keuangan yang ilegal. Yang penting aku untung. Yang downlink hancur semua. No problem. Tinggal gelanggang, colong pelayu. Nanti buat lagi yang lain. Ambil cuan di sana. Yang lain rugi, bergelimpangan. Terserah. Sikat kanan, sikat kiri. Saudara, itu bukan anak Tuhan. Yang melakukan hal itu adalah anak setan. Anak Tuhan tidak pernah lakukan seperti itu. Anak Tuhan akan memikirkan orang lain. Anak Tuhan hatinya tertuju untuk orang lain. Anak Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan. Anak Tuhan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau kita melakukan hal yang merugikan orang lain, kita bukan anak Tuhan. Yesus ngomong apa? Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Karena dari sana keluar gratitude. Dari sana keluar ucapan syukur. Memberkati Tuhan dengan ucapan syukur. Blessed be the name of the Lord. Terima kasih Tuhan, berkatilah engkau. Diberkatilah engkau. Baruch atah Adonai Elohinu. Diberkatilah engkau Allah. Tuhan kami. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semua punya salah. Apa hakku untuk menghukum orang lain? Aku juga orang bersalah. Ampuni kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Hidup ini harus penuh pengampunan. Tidak ada orang benar semua, saudara. Kita juga punya salah. Orang lain juga punya salah. Saling mengampuni. Yesus ingin semua kita menjadi juru damai. Hidup dalam damai. In peace, in shalom. Damai dalam kepenuhan kedamaian itu, saudara. Hiduplah dalam damai sejahtera. Jadilah agen perdamaian. Jangan jadi agen kerusuhan. Di mana ada api, jangan disiram bensin dong. Ada api, siramlah air. Itu lebih baik supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar lagi yang akan merugikan semua pihak. Amin, saudara. Itu panggilan kita sebagai anak Tuhan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Loh, berarti Allah membawa ke dalam pencobaan? Bukan. Ini teks terjemahan. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dibawa ke dalam pencobaan kok. Pencobaan itu keluar dari mana kata Alkitab? Pencobaan itu siapa yang datang dari iblis? Tapi kadang-kadang kita sendiri yang bisa mencobai diri kita. Sudah tahu itu salah, sudah tahu itu godaan, tetap dilanggar saja, tetap didekati saja. Ya, hati-hati saudara. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, Tuhan ingin melepaskan kita dari jahat. Tuhan ingin menjagai kita. Yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan adalah yang pertama, diri kita sendiri.
Kalau kita berkata tidak akan toh. Iblis akan tawarkan. Tapi kalau kita berkata tidak akan terjadi. Sudah tahu sudah menikah, sudah berkeluarga. Dalam sebuah reuni ketemu cinta lama bersemi kembali, ketemu mantan yang masih single atau mungkin sudah sendiri, saudara. Sudah tahu hal-hal buruk akan terjadi, masih terus didekati saja, masih terus dilanggar aja. Terjadilah kemudian. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Tuhan sudah berikan warning, hati nuranimu sudah berbicara dengan keras, tapi engkau tetap melanggar. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doksologi. Ya. Penghormatan, pengagungan akan Tuhan. Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, doa ini bukan doa politis. Doa yang Yesus ajarkan ini untuk membawa kita bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Sebagai warga negara kerajaan sorga, sebagai warga negara kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, inilah sikap hidup manusia yang harus diteladani. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita belajar dari Avinu Sheba Shamayim, doa Bapak kami ini, supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, supaya kita layak memanggil Dia sebagai Avinu, Bapak kami, our Father. Semoga kita belajar sesuatu dari penyampaian ini. Kita berdoa sama-sama. Kiranya kami hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, anak-anak kerajaan sorga, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan melalui firman-Mu ya Tuhan, di dalam doa Bapak kami ini. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak terang, anak-anak kerajaan Allah, supaya kami layak memanggil-Mu dengan sebutan Bapak kami, our Father. Avinu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin. Drink from this water.